Rekan pastor yang diberkati Tuhan, jumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama kami, saya Pendeta Arlianus Larosa dan istri saya, Esther Kristiana. Acara Pernikahan Bahagia ini ditujukan kepada para pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan merindukan untuk terus memelihara kebahagiaan itu. Acara ini juga cocok untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan. Cocok juga untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri dari berbagai jemaat atau gereja atau komunitas-komunitas pasutri tertentu, dan dalam episode kali ini kita akan bersama-sama dengan komunitas pasutri BYGM Build Your Great Marriage Jakarta. Selamat malam rekan pasutri komunitas BYGM dan selamat malam kepada semua yang bersama-sama dengan kami pada malam ini. Topik kita dalam episode kali ini adalah segitiga cinta. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu, kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menghimpunkan kami meskipun melalui jaringan online pada saat ini untuk bersama-sama berbincang tentang kehidupan kami sebagai pasangan suami istri. Beri kami hikmat di dalam percakapan-percakapan kami supaya percakapan kami ini boleh berdaya guna, bermanfaat, jadi berkat dalam semakin membangun relasi kami, dalam meningkatkan kualitas relasi kami sehingga pernikahan bahagia, the great marriage yang Tuhan telah siapkan bagi kami, dapat kami raih, kami rasakan, kami alami dalam perjalanan pernikahan kami. Kami serahkan seluruh percakapan kami ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan pasutri, jatuh cinta itu mudah. Membangun cinta itu perlu usaha yang keras. Saya yakin kita semua sepakat dengan kalimat tersebut. Kita yang telah masuk dalam hidup pernikahan, entah yang baru 1 tahun atau sudah puluhan tahun, memahami betul bahwa membangun cinta itu bukanlah hal yang mudah. Diperlukan usaha keras untuk itu. Jatuh cinta mudah, membangun cinta itu perlu usaha yang keras. Sebagai suami, kita mungkin pernah merasa hal-hal seperti ini. Istriku tak menghargaiku, atau istriku sudah malas diajak bercinta, atau istriku terlalu banyak mengatur, atau istriku hanya memikirkan anak-anak. Kita juga mungkin pernah merasa seperti sendirian di rumah dan tidak dianggap oleh pasangan kita. Sangat mungkin bahwa masih banyak lagi keluhan-keluhan kita sebagai suami terhadap istri yang kita cintai. Sebagai istri mungkin kita juga pernah merasakan hal-hal seperti ini. Misalnya, aku seorang istri tapi merasa diperlakukan seperti pembantu saja. Atau suamiku entah kemana ketika aku sedang membutuhkannya. Atau mungkin kita juga pernah merasa suamiku sudah tidak tertarik lagi padaku. Atau bisa juga kita merasa bahwa suamiku selalu menanyakan hal-hal yang membuatku merasa seperti bawahannya saja. Dan sangat mungkin bahwa masih banyak lagi keluhan kita sebagai istri terhadap suami yang dicintainya, yang dicintai. Ketika kita pernah atau sedang merasakan hal-hal seperti ini, artinya tak lagi merasakan cinta dalam relasi atau kurang merasakan cinta. Itu adalah sebuah warning buat kita bahwa kita akan masuk pada atau malah bisa jadi kita berada dalam yang namanya zona kekecewaan. Penjelasan mengenai zona kekecewaan
dapat dilihat dalam topik memahami ritme relasi yang ditayangkan pada episode perdana acara Pernikahan Bahagia. Linknya dapat dilihat di deskripsi acara ini. Ini juga menjadi warning atau peringatan kepada kita bahwa kita tidak konsisten dan continue melakukan yang kita sebut sebagai habits of marriage. Habits of marriage adalah perkataan dan perbuatan serta cara memandang keduanya yang bersumber dari dan diinspirasi oleh segitiga cinta, yaitu komitmen, compassion, dan intimacy. Persoalannya, bagaimana kita dapat membangun habits of marriage yang katanya bersumber dari cinta. Kalau cinta itu terasa pudar atau tak sekuat dulu lagi, atau parahnya diragukan keberadaannya. Nah, Pak Sutri yang sedang berada pada zona kekecewaan, memang sering sekali sulit merasakan cinta itu. Namun puji Tuhan, karena melalui episode keempat acara Pernikahan Bahagia ini kita sudah belajar bahwa cinta itu bukan sekedar perasaan. Cinta itu bukan sekedar perasaan. Bagi rekan Pak Sutri yang baru bergabung dalam acara Pernikahan Bahagia dapat melihat penjelasan tentang cinta ini pada episode keempat. Linknya juga sudah tersedia di deskripsi dari acara ini. Nah, bicara tentang teori cinta, ada beberapa ilmuwan psikologi atau psikolog yang menyatakan pandangannya tentang cinta. Salah satu yang menarik dan cukup berpengaruh atau cukup terkenal adalah Robert Sternberg, seorang psikolog dari Amerika yang menemukan 3 komponen cinta. Ia menemukan 3 komponen cinta yang terkenal dengan nama The Triangular Theory of Love. Nah, 3 komponen cinta ini menurut Sternberg adalah komitmen, passion atau hasrat atau gairah, dan intimacy atau kedekatan. Sternberg menggambarkan relasi antar 3 komponen cinta tersebut dalam segitiga, dalam bentuk segitiga. Ya, itulah sebabnya teori ini disebut sebagai segitiga cinta. Ingat, segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Itu beda lagi kalau cinta segitiga ya. Ini adalah segitiga cinta. Nah, berdasarkan 3 komponen cinta ini, Sternberg membuat tipe-tipe cinta. Ia mengkategorikan tipe-tipe cinta. Nah, mari kita lihat gambar segitiga cinta ya Sternberg ini sambil memperhatikan komponen-komponen cinta yang kita alami, kita miliki di dalam pernikahan kita. Kita mulai dengan yang pertama, liking. Ini adalah berada di paling atas, runcingan puncak dari segitiga cinta Sternberg. Relasi yang mengabaikan komitmen dan hasrat, atau passion pada pasangannya dan hanya mementingkan intimacy atau kedekatan dengan pasangan, ini di dalam teori Sternberg ini bukan cinta. Ini sekedar suka, senang, liking. Nah, tipe seperti ini atau tipe cinta, kalau ini bukan cinta tapi tipe ini kecil sekali kemungkinannya terjadi dalam pernikahan. Tetapi andaikan ini misalnya sampai terjadi dalam pernikahan, ini merupakan kekeliruan yang sangat besar. Sebab apa? Ini bagaimana mungkin ada pernikahan kalau hanya suka tidak ada cinta? Ini adalah persoalan besar yang secara bersama-sama suami dan istri perlu berusaha untuk segera memperbaikinya. Yang kedua adalah infatuation. Relasi yang didominasi oleh gairah yang sangat kuat namun tidak ada intimacy dan komitmen disebut sebagai infatuation atau cinta gila. Ini contohnya adalah cinta pada saat pertama kali melihat seseorang, love at first sight. Cinta tipe ini juga tidak ada dalam perkawinan.
Tetapi dalam perkawinan dapat terjadi pementingan gairah yang begitu hebatnya dan mengabaikan keintiman, mengabaikan komitmen. Bila ini terjadi pada perkawinan, maka secara tanpa sadar sebenarnya, ya, kalau yang ada adalah hanya gairah tanpa kedekatan dan komitmen. Bila ini terjadi, maka secara tanpa sadar kita memperlakukan pasangan kita sebagai, mohon maaf memakai kata ini, kita memperlakukan pasangan sebagai pelacur, sekedar sebagai pemuas hasrat seks. Dan andaikan ini terjadi dalam pernikahan, maka ini adalah kekeliruan yang sangat besar yang secara bersama-sama perlu segera diperbaiki. Berikutnya mari kita lihat relasi yang di dalamnya komponen komitmen demikian kuat, tapi tanpa ada kedekatan atau intimacy dan hasrat atau passion. Ini disebut sebagai empty love, cinta kosong. Hanya ada komitmen. Tipe cinta ini seperti ini tidak jarang terjadi dalam hubungan pernikahan. Contohnya adalah pernikahan yang hanya mempertahankan status. Yang penting saya tidak selingkuh. Atau yang penting saya tidak bercerai. Tidak mementingkan lagi intimacy dan passion. Ini kami sebut sebagai divorce in marriage. Dan ini kita mungkin akan bahas topik ini suatu saat nanti. Yang berikutnya adalah romantic love. Nah, relasi yang hanya didominasi oleh hasrat, passion, dan kedekatan, intimacy, tanpa ada komitmen, tidak ada komitmen, disebut sebagai romantic love, cinta romantis. Contohnya adalah cinta lokasi antara dua individu yang bisa saja berakhir ketika keduanya sudah tidak berada pada lokasi atau lingkungan bersama. Ya, cinta misalnya ketika orang pergi berlibur jalan-jalan ketemu lalu terjadi cinta romantis di sana. Ya, cinta tipe ini tidak ada dalam pernikahan. Saya ulangi, cinta tipe ini tidak ada dalam pernikahan. Namun rekan pasutri, ya, orang yang terikat di dalam hidup pernikahan, dapat saja terlibat cinta romantis di luar pernikahan. Cinta romantis tipe ini tidak ada dalam pernikahan, tapi orang yang terikat dalam pernikahan dapat saja terlibat cinta romantis di luar pernikahan. Pasuri dapat saja melihat, dapat saja terlihat pasuri seperti ini, dapat terlihat sangat mesra dan hidup dalam ikatan pernikahan masih sah sebagai suami istri, namun di luar salah seorang atau kedua-duanya membangun kedekatan juga dengan perempuan atau pria lain. Ketika dua-duanya terlibat cinta romantis di luar pernikahan, maka pasutri seperti ini kemungkinan besar akan toleran terhadap perselingkuhan. Biarlah. Nah, karena mereka sama-sama punya ikatan romantis dengan orang di luar pernikahan. Kalau hanya salah seorang yang memilikinya, maka yang terjadi adalah betul-betul perselingkuhan, yang seorang mengkhianati pasangannya. Nah, karena itu pasutri Kristiani harus betul-betul mewaspadai tipe cinta romantik ini. Saya ulangi, pasutri Kristiani harus benar-benar mewaspadai tipe cinta romantik ini. Relasi yang didominasi kedekatan atau intimasi dan komitmen ini tapi tanpa hasrat atau gairah. Ini disebut dengan companionate love atau cinta persahabatan. Hal ini biasanya terjadi kepada pasutri yang usia pernikahannya cukup banyak. Stamina dan gairah yang semakin menurun membuat pasutri memandang pasangannya akhirnya sebagai seorang sahabat. Jika tipe cinta seperti ini kita alami dalam relasi kita sebagai suami istri, kita juga perlu waspada.
Benar bahwa dalam relasi suami istri perlu terus dipelihara adanya aspek persahabatan. Namun pada saat yang sama harus disadari betul bahwa relasi suami istri tidak boleh melulu persahabatan. Ya, ini bagian terakhirnya sangat penting. Ya. Sangat penting sekali. Ya. Betul bahwa dalam relasi suami istri perlu terus dipelihara adanya aspek persahabatan. Pada saat yang sama harus betul-betul disadari bahwa relasi suami istri itu tidak boleh, tadi ya betul ya, tidak boleh melulu Hanya persahabatan. Kita lanjut kepada virtuous love ya. Relasi yang di dalamnya hanya ada komitmen dan hasrat ya, namun tanpa adanya intimacy, tanpa ada kedekatan disebut sebagai virtuous love atau cinta bodoh. Ini relasi yang melelahkan dan relasi yang rapuh sebenarnya. Keadaan ini dapat membawa pasangan suami istri, dapat membawa kita pada relasi dramatik, ya. Sebagaimana sudah kita bicarakan dalam episode pertama dalam tema ritme relasi. Tipe cinta seperti ini potensial, saya ulangi, ya. Tipe cinta seperti ini potensial terjadi dalam pernikahan yang keputusan menikahnya diambil dalam waktu yang pendek karena hanya dorongan gairah, dorongan hasrat atau passion. Ya, kenal lalu begitu tinggi gairahnya dan udahlah kita menikah saja. Nah, pasutri yang memiliki tipe cinta seperti ini perlu sungguh-sungguh dan bersengaja menumbuhkan dan membangun intimasi, kedekatan seorang dengan yang lain sehingga pengenalan seorang dengan yang lain menjadi semakin sempurna. Sekarang kita masuk pada yang namanya puncak cinta. Dari sebuah hubungan yang diidam-idamkan oleh semua orang, oleh kita, secara khusus pasangan suami istri, yaitu disebut consummate love, cinta sempurna. Cinta sempurna ini adalah relasi yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara intimacy, passion, dan komitmen. Ketika dalam hidup pernikahan terjadi keseimbangan antara ketiganya, yaitu intimacy, passion, dan komitmen ini, itu berarti kita memiliki yang namanya cinta sempurna. Kita seharusnya membangun cinta menuju ke arah cinta sempurna ini. Namun Steinberg sendiri memang menyatakan bahwa kondisi seperti ini sulit dicapai dan membutuhkan kecerdasan dari pasangan dalam rangka mempertahankannya. Namun sulit bukan berarti tidak mungkin. Karena itu cinta sempurna ini sangat layak untuk kita perjuangkan. Karena ini akan membawa kita pada ritme, yaitu ritme great marriage. Untuk membangun cinta dan mencintai pasangan, kita perlu mengusahakan keseimbangan antara komponen dari ketiga komponen cinta ini. Bagaimana mengusahakannya, kita akan bahas secara lebih detail lagi dalam episode-episode yang akan datang. Namun sebelum mengakhiri penjelasan ini, kami akan menyampaikan dulu landasan teologisnya dari teori cinta ini. Untuk membicarakan pendasaran teologis ini, kami mulai dengan mengutip dari Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam episode keempat, dengan bertolak dari Yohanes 3 ayat 16, kita sudah membahas apa itu cinta dan mencintai. Mencintai berarti memberi diri tanpa syarat. Mencintai berarti bersedia untuk melakukan dan mau menjadi apapun demi kebaikan dia yang dicintai.
Pemberian diri serta kesediaan melakukan dan mau menjadi apapun itu dilakukan tanpa syarat. Ini berarti bahwa dalam cinta yang dihidupi oleh pasutri Kristiani selalu tersedia secara tetap, yaitu komponen komitmen dan intimacy. Nah, sekarang dengan mengutip Matius pasal 22, 37 dan 39 tadi yang sudah dibacakan, kita akan lanjutkan penjelasan tentang cinta atau kasih itu dengan menegaskan bahwa mengasihi itu selalu merangkul secara sekaligus, mengasihi selalu merangkul secara sekaligus Tuhan dan pasangan, Tuhan dan anak, Tuhan dan keluarga, Tuhan dan sesama. Saya ulangi, cinta itu selalu merangkul secara sekaligus Tuhan dan pasangan, Tuhan dan anak, Tuhan dan keluarga, Tuhan dan sesama. Landasan dari semua cinta pada siapapun atau kepada siapapun adalah cinta kepada Tuhan. Tidak mungkin mencintai siapapun dengan benar kalau tak dilandaskan, tak didasarkan pada cinta kepada Tuhan. Cinta kepada pasangan tak mungkin terwujudkan dengan benar. Tak mungkin terwujudkan dengan benar kalau kita tidak mencintai Allah. Hanya dengan mencintai Tuhan secara sungguh-sungguh, maka cinta kepada pasangan akan semakin tulus, akan semakin penuh gairah dan penuh dengan rasa hormat. Tulus berarti cinta tidak bersyarat. Penuh gairah berarti terus menginginkannya, terus menginginkan sang pasangan. Penuh rasa hormat berarti memperlakukan dengan respek dan memberikan kepadanya, kepada pasangan itu komitmen yang teguh. Karena itu, di dalam relasi pasangan suami istri, ketiga komponen cinta Steinberg ini secara khusus komitmen dan intimasi harus merangkul Tuhan dan pasangan secara sekaligus. Sekali lagi, dalam relasi pasutri, ketiga komponen cinta Steinberg tersebut secara khusus komitmen dan intimasi harus merangkul Tuhan dan pasangan secara sekaligus. Nah, kita mulai dari yang berkaitan dengan Tuhan karena itulah sumber dari cinta, karena Tuhan adalah sang cinta itu sendiri, yaitu komitmen. Komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban atau janji yang mengikat seseorang kepada seseorang yang lain, atau kepada sosok tertentu, atau kepada hal tertentu, atau tindakan tertentu. Ini artinya komitmen ini memberikan keberanian dan daya tahan bagi seseorang untuk bertahan bersama sesuatu atau seseorang sampai akhir. Apapun yang terjadi, entah luka seberat apapun, kekecewaan sehebat apapun yang pernah dialami, tapi kalau seseorang masih punya komitmen pada pasangannya, maka itu komitmen itu memberi ia keberanian, daya tahan untuk bertahan bersama pasangannya sampai akhir. Komitmen pasutri Kristiani pertama-tama harus berpusat kepada Kristus. Itu artinya pasutri Kristiani secara terus-menerus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, serta melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhan melalui tindakan atau hal-hal tertentu lainnya. Komitmen mengandung keputusan untuk mencintai dan atau ketetapan hati untuk terus bersama atau setia pada sesuatu atau dengan seseorang atau dengan sosok, seperti misalnya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan secara terus-menerus berarti mengutamakan Tuhan dalam segala hal yang dilakukan, menomorsatukan Tuhan dibanding segala yang lain, seperti harta, pekerjaan, usaha, dan yang sejenisnya. Pengutamaan atau penomorsatuan Allah ini dapat diwujudkan misalnya melalui pelayanan di gereja.
Bagi masing-masing pasangan suami istri, komitmen sudah ternyatakan ketika masing-masing, yaitu suami atau istri itu mengaku percaya kepada Tuhan. Itu komitmen personal. Komitmen bersama sebagai suami istri kepada Tuhan dimulai ketika kita mengucapkan janji nikah dan kemudian menerima peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Ketetapan hati untuk terus bersama-sama dengan Tuhan diwujudkan melalui apa? Melalui persembahan diri untuk melayani Tuhan secara bersama-sama. Entah di gereja, atau melalui gereja, atau di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan di melalui gereja kepada atau di tengah-tengah masyarakat ini adalah wujud komitmen cinta pasangan suami istri atau keluarga kepada Tuhan. Sekali lagi, ketetapan hati untuk bersama-sama dengan Tuhan diwujudkan dalam apa? Persembahan diri, yaitu melayani Tuhan. Dan pelayanan ini, entah di gereja atau melalui gereja atau di tengah-tengah masyarakat, adalah wujud komitmen cinta suami istri atau keluarga Kristiani kepada Tuhan. Ini juga merupakan usaha mewujudkan salah satu tujuan pernikahan yang berbunyi. Kalau ketika seseorang menikah di gereja, lalu ada tujuan pernikahan, salah satu tujuan pernikahan disebutkan kalau dalam kebaktian pemberkatan nikah adalah membentuk keluarga yang berbahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Tujuan pernikahan ini telah diaminkan oleh Pasutri, oleh kita ketika kita memohon dan kemudian menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Kita telah bicara mengenai komitmen. Kita lanjutkan dengan yang kedua, intimacy, ya, atau kedekatan. Komitmen untuk mengutamakan Tuhan, ya, akan terpelihara ketika pasangan suami istri memiliki kedekatan atau intimacy dengan Tuhan. Intimacy ini dibangun melalui apa? Relasi yang berkualitas. Relasi yang berkualitas itu dibangun dengan memberi waktu yang memadai untuk berdoa, untuk beribadah, untuk bersaat teduh, dan ini yang penting, secara bersama-sama sebagai suami istri. Saat teduh adalah sebuah kesempatan istimewa dan sengaja diciptakan oleh pasangan suami istri untuk dapat masuk ke dalam keheningan bersama Allah, untuk merefleksikan apa yang seharusnya kita lakukan secara khusus dalam membangun karir pernikahan kita di tengah-tengah dunia yang syarat dengan godaan-godaan. Dengan berdoa dan beribadah dan bersaat teduh bersama, pasangan suami istri Kristiani berkomitmen untuk membangun karir perkawinannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan atau kehendak Tuhanlah yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tuhan adalah yang utama, melebihi pekerjaan, melebihi harta kekayaan, melebihi hal lain apapun dalam dunia ini. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan lainnya dari pernikahan Kristiani yang juga sudah dikatakan atau ada dalam kebaktian pemberkatan nikah, yaitu apa? Membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah. Tujuan pernikahan ini telah diaminkan oleh pasangan suami istri ketika memohon dan kemudian menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Ini janji kita. Kita yang memohon dan kita telah berjanji untuk itu. Dengan bertekun berdoa, beribadah, dan bersaat teduh secara bersama-sama, maka keluarga yang mencerminkan citra Allah yang telah kita janjikan pada saat menerima peneguhan pemberkatan nikah itu, kita dapat bangun. Sebab dengan tekun berdoa, tekun beribadah, tekun bersaat teduh secara bersama-sama, pasangan suami istri mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan dalam membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah. Selain itu, dengan berdoa, beribadah, dan bersaat teduh bersama, pasutri akan tertolong untuk melakukan segala sesuatu dan terutama pengembangan karir perkawinan itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dengan demikian, pasutri mampu menghadapi
mampu menghadapi aneka godaan dalam menghidupi relasi sebagai suami istri. Hal lain yang akan kita dapatkan ketika sebagai suami istri kita tekun dalam berdoa, beribadah dan bersateduh secara bersama-sama adalah perlindungan dari godaan. Perlindungan dari godaan dan sekaligus dalam mempertahankan komitmen. Ketika kita terbiasa berdoa bersama pasangan, maka misalnya ketika kita makan bersama entah siapapun, dimanapun, kita selalu mengingat bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita memiliki pasangan. Karena apa? Karena setiap kali kita makan di rumah, kita biasanya berdoa bersama dengan pasangan kita. Ketika kita terbiasa berdoa bersama dengan pasangan sebelum tidur, maka ketika kita tidur entah dimanapun, kita selalu menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri. Tuhan telah memberikan kepada kita pasangan hidup yang biasanya berdoa bersama sebelum tidur. Jadi, komitmen kepada Allah sesungguhnya membuat komitmen kita kepada pasangan menjadi semakin terpelihara. Saya ulangi. Komitmen kepada Allah sesungguhnya membuat komitmen kita kepada pasangan menjadi semakin terpelihara. Rekan Pasutri, sampai di sini penjelasan kami tentang topik kita segitiga cinta Steinberg. Segitiga cinta, bukan cinta segitiga ya. Jangan salah. Kita akan melanjutkan percakapan kita dengan berdiskusi bersama tentang pokok ini. Sementara kan Pak Sutri menyiapkan pertanyaan atau opini atau sharing yang berkaitan dengan topik kita, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Rekan Pak Sutri, terima kasih masih bersama-sama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Dan kini saatnya bagi kita untuk berdiskusi dan saling berbagi. Rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharing melalui chat room yang sudah tersedia. Kalau lagi, ini pertanyaan dari Pak Sutri Andreas dan Herlina nih. Kalau lagi berantem bagaimana Pak? Masa bawa ke gereja? Jadi maksudnya kalau lagi berantem jangan ke gereja gitu. Ya. Jadi kalau lagi berantem memang nggak ke gereja. Nah, oh misalnya istrinya lagi ngambek dan sebagainya, gimana nih? Masa dibawa ke gereja? Gimana? Jadi kalau lagi ngambek, pasangan lagi ngambek, mas dibawa ke gereja begitu? Soal komitmen beribadah tadi ya? Oke. Ya, jadi kan beribadah ke gereja itu kan sebenarnya komitmen semua orang Kristen. Mau suami, mau istri, mau menikah apa anda, itu wajib hukumnya. Kenapa dia? Ya, itu wajib hukumnya. Ya. Tetapi yang kita bicarakan pada komitmen kepada Tuhan dalam segitiga cinta ini ialah
pasangan suami istri itu harus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi, dalam saat teduh bersama sebagai suami istri. Jadi di rumah. Kalau soal ke gereja, sekali lagi itu semua orang Kristen wajib hukumnya itu, ya, supaya kita bisa memenuhi komitmen atau komponen komitmen cinta kita kepada Tuhan. Ya mesti, misalnya tadi kan Andreas tadi sebelum kita mulai kan makan tuh. Ya, ketika tadi makan di rumah, kalian doa bersama-sama apa sendiri-sendiri? Komitmen dengan Tuhan sebagai suami istri adalah ketika makan, ya berdoa bersama, bukan sendiri-sendiri. Ketika sebentar lagi mau tidur, ya berdoa bersama, bukan sendiri-sendiri. Karena apa? Kita sebagai suami istri adalah dua yang sudah jadi satu. Tentu kita punya saat teduh pribadi, oke. Itu tidak dihilangkan. Tapi sebagai suami istri, ya kita berdoa bersama-sama. Begitu Andreas. Jadi meskipun pada saat itu lagi bete sama pasangan kita, tapi pada saat berdoa ya kita berdoa aja bersama gitu ya Pak. Nah, ini penting sebenarnya. Kalau kita punya kebiasaan berdoa bersama, Ya. maka ketika kita lagi bete atau kita lagi kesel, kan kita mesti mengakhiri hari ini dengan berdoa bersama. Ya. Tentu tidak mungkin kita datang kepada Tuhan dalam keadaan lagi bersungut-sungut. Satu dengan yang lain. Ya, jadi sebenarnya dengan terbiasa berdoa bersama, kita tidak pernah membiarkan, ini penting, membiarkan rasa bete atau kekesalan kepada pasangan itu, atau lebih jauh, kemarahan kepada pasangan itu sampai esok hari. Kan firman Tuhan, jangan sampai matahari terbenam. Artinya, jangan menyimpan amarah. Jangan menunda kekesalan, kebetean, kemarahan hari ini sampai besok. Dengan kita terbiasa berdoa bersama sebelum tidur, maka kita akan selesaikan. Kita mau menghadap Tuhan, kita tadi boleh saja saling melemparkan kekesalan, tapi sekarang kita mau menghadap Tuhan. Ayo kita bereskan, supaya kita bisa menghadap dengan Tuhan. Atau kalau belum beres pun, kita bisa datang kepada Tuhan bersama-sama, kita berdoa, ayo Tuhan, hati kami masih galau, kami masih bete seorang dengan yang lain. Tolong kami, supaya esok pagi ketika bangun, kami dapat menyelesaikan dengan semakin baik. Itu dampak positif dari ketekunan membangun komitmen dengan Tuhan melalui doa bersama sebagai suami istri. Begitu Andreas dan Herlina. Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Pak Niko nih. Pak Niko dan Bu Mimi. Dari uraian segitiga Steinberg, komponennya ada 3, yaitu 1 komitmen, intimacy, dan passion. Tetapi uraian yang disampaikannya kok hanya komitmen dan intimacy saja. Tapi tidak ada penjelasan mengenai komponen passion. Mohon penjelasan Pak Arlianus. Ya, ini terima kasih Pak Niko, Bu Mimi, berarti memperhatikan dengan sangat baik ini. Ya. Dalam episode kali ini kami memusatkan pembicaraan segitiga cinta Steinberg ini pada kaitannya dengan Tuhan. Ya. Tadi kami menjelaskan bahwa dalam cinta Kristiani, dan sebenarnya kalau nanti pada episode akan datang, dalam cinta sesama juga, komponen yang paling tetap yang selalu tersedia itu adalah komitmen dan intimasi. Gairah itu bisa naik turun. Ya, gairah itu, passion itu bisa naik turun. Tapi komitmen dan intimasi termasuk dengan Tuhan itu selalu terjaga. Nah, karena itulah yang kami bicarakan pada saat ini. Sebenarnya ketika kita mulai dapat merasakan dampak-dampak dari kedekatan kita, intimasi kepada Allah melalui doa-doa tadi, ya kita diingatkan, kita dikuatkan, kita bisa menyelesaikan persoalan kebetean sebelum lewat malam, maka
sebenarnya gairah ya atau passion kepada Tuhan untuk semakin dekat kepada Allah itu semakin meningkat. Tetapi mengapa kami tidak membicarakan dalam kaitan dengan Tuhan? Karena dalam segitiga cinta Steinberg, gairah itu atau passion itu lebih diartikan dalam arti fisikal. Gairah seksual. Gairah seksual. Karena itu gairah seksual itu tidak ada dalam kita dengan Allah. Ketika nanti pada episode akan datang kita akan bicara ini satu persatu dalam kaitan dengan relasi suami istri, maka gairah itu pada kesempatan berikut nanti akan kami bicarakan. Sekali lagi, mengapa tidak dibicarakan pada episode kali ini? Karena dalam kaitan dengan Tuhan, itu gairah dalam pemahamannya Steinberg ini yaitu gairah seksual yang bersifat fisikal, itu memang tidak ada kalau berkaitan dengan Tuhan. Begitu Pak Niko dan Bu Mimi, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik ini. Ya. Ada lagi? Atau ada yang mau sharing bagaimana selama ini komitmen sebagai suami istri dengan Tuhan? Misalnya tadi Andreas tadi boleh sharing itu. Gimana doanya tadi mulai dengan yang simple tadi sebelum makan tadi itu gimana? Doa bersama Pak, doa sendiri-sendiri atau bagaimana membangun ya kalau di istilah dari gereja kan mesbah keluarga, let's say. Seperti itu. Ada yang mau sharing tentang itu? Jadi komitmen dan keintiman bersama Tuhan itu menolong kita untuk membangun komitmen dan keintiman bersama pasangan ya. Ya. Oh, Pak Hartono, silakan Pak Hartono. Yang menyambung tadi pertanyaan dari rekan Andreas mengenai mesbah keluarga dan berdoa bersama. Dan kalau memang kebetulan kita bersama dengan istri itu kemungkinan masih bisa dilakukan doa bersama-sama. Tetapi dengan keberadaan yang ambil contoh saya yang sering keluar kota, istri yang di rumah, kan tentu tidak bisa berdoa bersama, Pak. Lalu yang kedua, kalau tadi mengambil contoh dari Pak Andreas, kalau lagi ngambek bagaimana gitu? Ya tentunya kalau lagi ngambek kan nggak mungkin dong berdoa bersama. Paling cuma ngadu aja sama Tuhan kita. Oh dia ngambek kenapa gitu? Salahku apa Tuhan gitu kan, paling kita tolong. Kan nggak mungkin gitu. Walaupun kita ingat bahwa janji Tuhan itu harus selalu bersama-sama. Tugas kita harus bersama-sama. Kalau kita ngambek nggak boleh sampai lebih dari matahari terbenam dan lain sebagainya. Itu kan teoritik semua, Pak. Nyatanya kan nggak bisa begitu semua, kan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, Pak. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan sebenarnya begini, Pak Hartono. Justru bagi kita atau pasangan suami istri yang sering berpergian, doa bersama pasangan itu sangat penting. Mengapa? Itu adalah bisa menjadi semacam alat kontrol untuk alat dalam mengembangkan penguasaan diri. Ya, ketika kita terbiasa berdoa bersama pasangan kita, ketika sedang berada di luar kota misalnya, lalu kita ketemu dengan partner. Misalnya kalau kita, Pak Hartono ketemu dengan kebetulan partnernya itu bisnisnya adalah perempuan. Hanya berdua. Makan bersama. Ketika kita terbiasa berdoa bersama dengan istri ketika di rumah, maka saat kita, tentu nggak doa bersama dengan partner ya, makannya toh, sendiri-sendiri. Ya, kecuali rame-rame ya. Ketika kita menundukkan kepala berdoa menjelang makan itu, kita langsung diingatkan. Biasanya saya makan berdoa dengan pasangan saya. Kita mengingat pasangan kita ketika mau makan. Itu memberi kita kontrol untuk menyadari bahwa ya saya sedang berhadapan dengan seseorang dan ini partner bisnis. Misalnya sebutlah ini menarik orangnya, tapi saya
sudah diberi Tuhan seorang pasangan. Jadi justru semakin sering kita pergi sendirian, semakin penting kita melakukan doa bersama ketika berada di rumah. Yang kedua, bagaimana kalau ngambang itu teoritis saja kalau kita nggak sampai matang. Enggak, itu bukan teoritis. Saya katakan tadi, ketika kita terbiasa berdoa bersama sebelum tidur, dan kita hari ini atau kita pulang kantor, pulang dari mana, kita berantem nih. Dan kita berdoa bersama, sebenarnya ketika kita terbiasa berdoa bersama dan kita mau tidur, kita teringat kita mesti berdoa nih. Tapi kan nggak mungkin berdoa kita lagi berantem. Maka itu memberi kita kesempatan untuk membicarakannya. Andaikan tidak selesai pun, paling tidak kita bisa datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, sampai saat ini kami belum bisa menenangkan hati kami. Kan nggak bisa datang ke Tuhan, Tuhan terima kasih atas cinta kasih di antara kami, padahal lagi berantem. Nggak mungkin kita bisa bohongin orang lain, Tuhan nggak bisa dibohongin. Justru ketika kita sedang marahan dan kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa mengatakan, Tuhan, kami sampai sekarang belum bisa menyelesaikan persoalan kami. Tolonglah agar ketika esok pagi kami bangun, biar Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat menyelesaikan ini. Atau kita mengatakan, misalnya saya salah, kami berantem, dan penyebabnya adalah, atau yang paling besar adalah saya. Karena saya orang yang sombong, saya tidak mau ngaku dosa, mengaku salah kepada istri saya. Tapi kan kepada Tuhan boleh ngomong. Misalnya, Tuhan, ampuni kami kalau kami tadi saling menyakiti. Padahal sebenarnya saya yang nyakitin. Ketika saya mengatakan, Tuhan ampuni kami karena kami saling menyakiti, walaupun saya belum minta maaf kepada istri saya, kepada Esther, dia tahu, si papa yang gengsinya tinggi ini ternyata merasa bersalah juga. Dia minta ampun kepada Tuhan. Ya sudahlah. Apa yang tidak bisa kita ucapkan kepada pasangan, maafkan saya, mungkin terlalu bergengsi kita, maafkan saya, kepada Tuhan kan tidak ada kesungkanan. Maafkan kami. Padahal sebenarnya maafkan saya, sebenarnya karena saya biang keroknya. Tapi karena kita masih sombong, maafkan kami Tuhan. Dengan berbicara kepada Sang Maha Pemaaf itu, sang istri pasangan kita, atau ya udahlah, dia cuma sombong doang, nggak mau ngaku kepada saya, tapi dia udah merasa bersalah. Itu menolong dia untuk, kalau tadi sangat bersikap kamu yang salah, mungkin hatinya akan dilembutkan oleh Tuhan, tapi oleh pengakuan saya kepada Allah itu, dia juga hatinya akan menjadi lembut karena saya sudah mengaku salah walaupun belum langsung minta maaf kepadanya. Begitu Pak Hartono. Ya, jadi sekali lagi itu bukan teoritis. Kalau Tuhan bilang begitu, memang seharusnya begitu. Dan kita mari jalankan itu. Mari jalankan itu supaya dengan demikian kita mendapat berkat dari apa yang kita jalankan dalam kaitan dengan membangun intimasi dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Oke. Ada yang lain? Tambahan lagi. Kalau Oke. penjelasan yang pertama sudah jelas. Kalau penjelasan yang kedua kelihatannya masih ngeganjel nih Pak Arli. Iya, gimana kalau yang kejadian di dia Pak, bukan di saya gitu Pak. Jadi Kalau di dia gimana? Ya. Kan sebenarnya kan tadi saya kasih contoh kan saya. Tapi saya ini kan bisa ini juga saya. Dia bilang saya. Kebetulan yang ngomong tadi kan saya. Artinya siapapun, karena segini, setiap orang mungkin punya keangkuhan-keangkuhan tertentu. Ada orang yang dalam hatinya sebenarnya mengaku salah tapi mulutnya berat bilang sorry. Dia tahu dia salah. Nah, dengan intimasi kepada Allah, dengan kedekatan kepada Allah, yaitu memelihara doa bersama sebagai suami istri, kita bisa mengungkapkan rasa bersalah kita itu kepada Tuhan. Mestinya sih ngaku salah kepada pasangan gitu loh. Tapi kan kadang-kadang ada keangkuhan tertentu, rasa ego tertentu.
Nah, kepada Tuhan Sang Maha Suci, ya tentu kita tidak ada rasa sungkan untuk meminta maaf. Ampuni kami Tuhan. Jadi siapapun yang melakukan itu, siapapun yang berdoa itu sarana untuk mengungkapkan seluruh yang kita rasakan. Termasuk kekesalan barangkali juga kita bisa kata, Tuhan kami masih kesal, saya masih kesal. Kan kalau bilang, saya masih kesal sama kamu, dia tambah kesal. Tapi Tuhan ampuni saya masih kesal. Oh dia tahu, oh masih kesal toh. Tapi kan saya nggak menyerang. Saya berbicara kepada Tuhan. Begitu Pak Hartono dan Andreas. Mungkin tadi Andreas kalau yang berdoa itu suaminya, tapi yang salah itu sebenarnya istrinya. Nah, gimana tuh Pak? Kalau tadi kan yang berdoa kebetulan suaminya dan yang salah suaminya. Nah sekarang istrinya yang salah dan yang lagi mimpin doa adalah suaminya. Ya jadi sebenarnya begini. Kalau dia yang salah dan dia nggak sadar-sadar, nggak apa-apa juga. Dengan mengatakan Tuhan ampuni kami, ya sebenarnya dia akan diajar untuk menyadari bahwa kalau salah itu ya memang bisa saja muncul persoalan lain. Kayak nyindir kan. Ampuni kami karena dia Kayak nyindir. Berbuat gitu ya. Ya, tapi sekali lagi dengan mengatakan Tuhan ampuni kami, padahal dia yang salah sebenarnya, ya, maka sang pasangan juga ya merasa, oh iya ya, gua yang salah kok dia yang minta maaf kepada Tuhan. Ya, bebal bener aku ini. Ya, jadi sekali lagi itu media. Memang sekali lagi doa itu kepada yang di atas. Ya, tapi ketika kita berdoa bersama, kita saling mendengarkan. Ya, tapi jangan dibalik ya. Kita berdoa untuk menegur-negur pasangan. Itu ngawur itu. Ya. Tapi ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Allah dan kita saling mendengarkan isi hati kita masing-masing. Ya, begitu Andreas dan Herlina. Ada lagi kah? Ada? Berdoa bersama sedang dalam kondisi ngambek itu kan kalau bersama-sama kan. Nah masalahnya kalau lagi ngambek kan yang satu doa di kamar sono, yang satu doa di kamar sini. Istri atau si suami ngerti bahwa oh dia lagi minta maaf sama Tuhan karena ini dan itu. Kan kagak ngerti Pak. Orang dia doa di kamar sono, yang kita doa di kamar sini, itu gimana? Oh justru, oke Pak, saya paham jadinya sekarang. Itu justru problemnya Pak, kalau kita tidak terbiasa berdoa bersama. Kalau doa bersama sudah menjadi kebiasaan kita, maka entah apapun yang terjadi, kita akan berdoa bersama. Mungkin hati kita masih gundah. Bukankah ketika datang kepada Tuhan segala kegundahan? Jadi bisa aja kita doa dulu, ayo. Atau kita datang ke kamarnya lah. Persoalannya adalah kalau dua-duanya, siapa yang bilang pada salah satu kebaktian, pendeta guru bilang, apakah nama tegar tengkuk berlapis baja. Nah itu kalau udah begitu repot emang. Tegar tengkuk berlapis baja. Ya. Jadi ya sudah. Ya, itu tapi rasa-rasanya kita ini sebagai pasutri yang takut akan Tuhan, enggak tegar tengkuk berlapis baja. Enggak. Jadi ketika entah siapapun yang salah, siapapun yang memulai, yang membuat kesal, siapapun yang eling, yang sadar, kita ini anak Tuhan, pasangan suami Kristiani, berinisiatif lah. Walaupun kalau mau konsisten pada bukan konsisten, kalau mau milih-milih teks Alkitab, kalau seorang laki-laki mengatakan dirinya kepala keluarga, memegang prinsip itu, ya dia yang berinisiatif. Mau siapa yang salah mau istrinya yang salah, suami berinisiatif, mengajak istrinya. Kalau dia di kamar lain, kunjungin kamarnya. Dan itu makanya jangan terlalu banyak kamar di rumah, kok bisa ke kamar lain dianya, ya. Ya. Terlalu banyak. Jadi kalau kita
Kalau ada yang meyakini betul bahwa saya adalah kepala keluarga, nah yang kepala keluarga itu yang mesti berinisiatif. Siapapun yang salah, dia harus mengambil langkah awal untuk meredakan kekesalan, menyelesaikan persoalan. Ya, kalau malam itu belum beres, ya enggak apa-apa. Tuhan juga ngerti. Yang penting jangan gara-gara kita lagi berantem, kita tidak mau datang berdua kepada Tuhan. Apapun yang kita katakan, silakan. Tuhan mau mendengarkan apa saja. Ya, Tuhan mau mendengarkan apa saja. Ya. Sekali lagi, jangan sampai hanya gara-gara kita kesal, lalu kita mengabaikan yang paling utama, yaitu Tuhan. Oke. Kalau mesbah keluarga itu sama anak atau suami istri aja? Ya. Terima kasih Maria. Jadi mesbah keluarga, sekali lagi kan setiap orang itu, setiap keluarga itu kan kita punya kebutuhan-kebutuhan ya. Kalau bersama-sama dengan anak itu harus juga. Tapi ketika bersama-sama dengan anak kan yang kita percakapkan, kalau kita baca firman yang kita baca dan kita coba seringkan, firman yang berkaitan dengan anak-anak. Ya. Tetapi kita sebagai suami istri tetap perlu memberikan waktu sebagai suami istri. Bahkan sebenarnya berlapis nih, sebagai pribadi juga perlu. Saya punya kebutuhan merefleksikan kitab suci mungkin lebih dalam dari istri saya dan anak-anak saya. Karena saya seorang pendeta. Lebih dari itu. Tetapi sekali lagi kita perlu menjaga berlapisnya mesbah itu keluarga. Tentu bersama-sama sebagai anak-anak. Apalagi kalau masih kecil ya seperti Michelle dan Maria. Sangat penting untuk menanam ketika anak-anak kita melihat bagaimana kita sebagai suami istri berlutut berdoa bersama. Itu akan menginspirasi mereka. Ketika nanti tiba waktunya mereka bersama-sama atau punya pasangan. Tapi kalau kita sebagai suami istri tak memberikan teladan tentang itu, 1000 kali kita mengatakan betapa pentingnya berdoa sebagai suami istri sebagaimana kami sedang mengatakan sekarang, itu nggak akan masuk. Jadi penting berdoa bersama anak. Pada saat yang sama ketika selesai dengan anak mungkin kita tidurkan, kita membangun percakapan kita sebagai suami istri. Jadi tetap harus ada itu. Itu yang perlu kita jaga. Apakah ini cukup menolong, Maria? Iya Pak, terima kasih. Ada lagi? Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Pengalaman kami sih kita punya pemahaman segitiga juga. Tetapi segitiganya sang suami langsung ke atas ke Tuhan, sang istri langsung ke Tuhan. Jadi kita makin dekat kepada yang di atas, maka jarak antara suami dan istri juga semakin dekat. Kemudian kalau kita memang ada masalah secara pribadi, terus kemudian kita juga nggak tahu dengan pasangan kita, dan memang kenyataannya kita juga meskipun suami istri juga belum tentu tahu secara detail apa yang jadi pergumulan masalah dari pasangan kita. Tetapi Tuhan kita tuh tahu, sehingga Dia akan membereskan dan mengkoreksi kalau ada masalah, apakah saya yang bermasalah atau pasangan kita yang bermasalah. Jadi itu yang kami alami, sehingga kami sangat menikmati segitiga itu bersama Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yos. Jadi itu tidak bertentangan. Jadi kalau ada waktu nanti kita bisa ngomong tentang segitiga yang tadi dikatakan. Ini saya pernah ceramah ini kepada Pak Sutri di GKI Citra Raya. Ya, segitiga Allah suami dan istri. Tapi kita sedang berbicara mengenai segitiga cinta Steinberg yang implikasinya nanti lebih banyak pada relasi suami istri. Hari ini kami memberikan pendasaran teologisnya bahwa ini penting, bahwa komitmen, intimacy, ya, passion itu bukan hanya kepada pasangan. Kalau Steinberg itu lebih banyak bicara mengenai
laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi seluruh teori-teori yang kita baca dari manapun, karena kita ini pasutri Kristiani, kami selalu kalau tidak cocok dengan Nilai Kristen. nilai-nilai Kristiani, kita tidak akan pakai. Jadi kami tarik itu ke dalam, maka kami mulai dengan ini dulu. Sebab kalau hanya bicara antara suami istri saja tanpa yang tadi, kalau pakai segitiganya Pak Yos tadi itu, Allah itu rapuh. Rapuh, apapun tanpa Allah kita rapuh. Ya. Karena itu sangat penting. Ya, terima kasih atas sharingnya. Betul, semakin kita dekat kepada Allah, semakin dekat kepada suami istri. Ya. Itu kan cinta begini nih, semakin ke atas merapat ya. Baik. Ada yang lain lagi yang mau sharing? Waris Febri mungkin ada pengalaman? Pak, Yap. kalau tadi dilihat dari segitiga yang Steinberg, kan seperti Bapak bilang juga, hubungan suami istri kan naik turun, Pak. Jadi kalau misalnya itu, kayaknya untuk ideal bisa ada intimacy, ada komitmen dan passion, rasa-rasanya sih nggak tahu ya kalau untuk yang pasangan yang usia pernikahannya sudah senior, tapi kalau yang ini sih mungkin kita juga mengalami kayaknya belum bisa ideal dengan 3 itu, intimacy, komitmen dan passion. Nah, gimana tuh Pak? Mungkin ada tips. Jadi kalau kita melihat kan ada 3 komponen. Sejauh ketiga aspek atau ketiga komponen itu masih ada, itu adalah cinta dalam pemahaman Steinberg. Ya, selagi ini ya, komitmen, passion, intimasi masih ada, itu cinta. Ini memang kadang-kadang bisa bergeser bentuknya menjadi begini, ya, komitmen sangat tinggi, intimasi berkurang, ya, atau ditarik seperti ke sini karena passionnya yang berkurang, itu bisa bergeser. Tapi selagi ketiga komponen ini masih ada, ini kalau antara kita ya suami istri, itu masih oke. Artinya kita masih berada pada segitiga cinta itu. Nah, ketika kita menyadari bahwa ada komponen yang mulai berkurang, itu kan bagaimana kita menyadari, kita bisa lihat ya relasi kita. Misalnya komitmen udah mulai berkurang. Komitmen dalam di sini ada dua tahap. Komitmen mencintai pertama-tama dan komitmen hidup bersama terus. Nah, bisa kita perluas itu kalau Steinberg. Komitmen, jadi komitmen pertama kita ini adalah ketika kita mengatakan I love you. Kalau bagi suami, ketika kita mengucapkan janji nikah di hadapan Allah. Dan itu kita wujudkan di mana? Dalam kesetiaan hidup bersama dengan pasangan. Tetapi komitmen ini meskipun kita punya tetap hidup dengan pasangan, ya, bisa juga itu berkurang ketika misalnya pekerjaan yang kita bicarakan pada ritme relasi, ketika pekerjaan begitu menyita perhatian kita, atau pertemanan begitu menyita perhatian kita, sehingga keseimbangan antara komponen cinta ini tidak lagi seperti segitiga di dalamnya. Di luar tetap segitiga, tapi di luar sini tetap segitiga, tapi di dalamnya tidak lagi begini. Tidak segitiga sama sisi. Ya, berubah. Ada bagian yang berkurang. Nah, kita mesti aware terus dengan melihat apa yang kan ini berkenaan relasi ya kalau kita bicara pada episode yang pertama. Kita memeriksa diri masing-masing. Jadi sekali lagi Yuli dan Lambert harus selalu ada komponen ini. Bahwa terkadang dia naik turun, iya. Sama komitmen dengan Tuhan juga sama kan. Komitmen tetap ada, tapi gairahnya, misalnya kita tahun ini aktif terus memberi diri kepada Tuhan, pelayanan luar biasa. Tahun depan kita jatuh semua. Ke gereja, iya masih hari Minggu, tetapi nggak pernah kebaktian wilayah, nggak pernah ikut pasutri, nggak lagi melayani. Artinya gairahnya mengalami penurunan. Komitmen juga berkurang, tapi masih ada komitmen. Jadi ketiga komponen cinta ini selalu ada. Mesti selalu ada.
Ya, kecuali kalau kita sudah keluar dari kehidupan pernikahan Kristiani, berarti kita nggak ngomong soal itu, soal lain gitu. Orang bercerai, ya, orang berselingkuh. Kadang-kadang orang berselingkuh masih ada komitmen di rumah, dia masih di rumah. Karena apa? Karena anaknya, karena nggak mau malu. Tetap ada komitmen, tapi komitmen udah turun. Nah, itu yang kita jaga, bagaimana komitmen kita yang kita nyatakan ketika kita mengatakan di hadapan Tuhan dan jemaat, aku mengambil engkau sebagai istriku, bla 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 itu, ya, itu yang kita pertahankan. Mau tambah? Tadi intinya artinya komitmen, passion, dan intimacy itu selalu harus ada. Itu harus dipastikan selalu ada. Bahwa kadarnya berkurang, itulah yang perlu kita sadari. Ketika berkurang artinya ada hal-hal yang harus kita lakukan bagaimana supaya tidak terus berkurang dan surut-surut dan akhirnya lama-lama hilang. Jadi ketika berkurang itu kita yang justru aware, waspada bahwa oh ini misalnya passion kita nih udah mulai berkurang nih, udah mulai minim. Artinya ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kembali membangun passion. Atau kok kedekatan kita kok jadi semakin sendiri-sendiri sih. Kesadaran itu penting. Ketika sudah sadar dan kita tahu bahwa yang seharusnya adalah intimacy, passion, dan komitmen itu seimbang, maka kita harus melakukan sesuatu nih berdua. Bagaimana caranya supaya intimacy, passion, dan komitmen itu tetap seimbang dan kita jaga keseimbangannya. Ketika kadang-kadang turun, ya itu memang pasti semua menghadapi. Yang perlu dipastikan kita menyadarinya. Yang kedua, kita membuat usaha melakukan sesuatu untuk meningkatkan yang kurang tadi. Itu. Ya, jadi ini sangat penting yang tadi barusan Esther sampaikan. Ini penting bahwa kami menjelaskan, meminjam teorinya Steinberg ini tentang 3 komponen cinta untuk membuat kita semua sadar bahwa dalam relasi kita mesti ada nih. Ketika ada yang berkurang, jadi kita sekarang saya kok kurang bergairah. Saya kok sekarang rada kurang dekat dengan pasangan saya. Saya kok komitmen saya mulai berkurang nih. Saya lebih banyak habiskan waktu dengan teman saya, dengan pekerjaan saya. Ada yang keliru. Jadi percakapan kita tentang 3 komponen cinta Steinberg ini untuk membuat kita aware, ini harus ada dalam hidup relasi kita sebagai suami istri. Walaupun kali ini sebenarnya kami menekankan dengan Tuhan ya. Dengan Tuhan juga sama. Kita harus sadar nih, sekarang nih kita udah mulai nggak intim dengan Tuhan. Mestinya kita nih intim dengan Tuhan, harus rajin berdoa, rajin ke gereja, harus melayani bersama. Kok kurang? Ada yang hilang. Atau komitmen kita kepada Tuhan mulai terbagi. Kita lagi tidak mengandalkan atau menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, tapi kita menggantungkan hidup pada sesuatu yang lain, pada pangkat kita, pada kekuasaan kita, pada kepandaian kita. Ada yang salah nih di sini. Kok saya sekarang rada kurang bergairah ya? Kalau saya memuji Allah kok tidak ada perasaan yang menyala-nyala dalam hati saya. Memuji Tuhan kok adem-adem aja. Ketika ini terjadi, berarti ada komponen-komponen cinta ini yang sedang bermasalah. Jadi sekali lagi, percakapan kita tentang 3 komponen cinta Steinberg ini adalah untuk menyadari ada 3 komponen. Ayo perhatikan, ayo amati. Ya, sekali lagi hari ini kita fokus kepada Tuhan, pembicaraan kita cinta kepada Tuhan. Ayo amati, sebagai suami istri gimana kita dengan Tuhan? Gimana komitmen kita dengan Tuhan? Pelayanan kita dengan Tuhan bagaimana? Gimana kedekatan kita dengan Tuhan? Doa-doa kita kepada Tuhan gimana? Gimana gairah kita untuk berada dekat dengan Allah? Kita harus terus memeriksa itu. Karena
kualitas komponen kita ketika komponen ini komitmen, intimacy, passion dengan pasangan itu bergantung pada pertama-tama gimana ketiga komponen ini berkualitas dengan Tuhan. Kalau kepada Tuhan berkurang, maka boleh jadi kita merasa ada penuh ketika komponen kepada pasangan, tapi salah arah barangkali. Maka tadi akan macam-macam itu ada, hanya yang ada adalah hanya cinta bodoh atau hanya cinta romantik. Padahal semestinya nggak boleh ada dalam perkawinan. Itu tidak akan ada kalau cinta kepada Tuhan itu terus terpelihara. Jadi sekali lagi itu pentingnya percakapan kita tentang ketiga komponen cinta Steinberg ini. Oke. Masih ada? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, boleh ya? Silakan boleh ya. Teman-teman, Pak Arlianus dan Ibu, tadi kita baru bahas mengenai Pak Arlianus, ada pertanyaan dari Yuli, tipsnya apa tadi, gitu kan ya? Nah, sekarang kalau saya pendengar, tipsnya sudah diberikan, jadi sudah jelas. Tapi saya membutuhkan, atau kami membutuhkan, kira-kira pernah nggak ada teman-teman atau rekan-rekan atau Pak Arlianus dan Ibu yang secara nyata atau secara contohnya, misalkan ya, kalau kita kurang hangat gitu, oke lah kita pergi berdua ke bioskop atau ke pantai atau kemana. Nah, kalau untuk yang seperti ini, mungkin ada rasa komitmen berkurang, terus kita sadari apa kita berkurang atau passion kita berkurang, intimacy. Nah, mungkin ada teman-teman atau Ibu dan Pak Arlianus yang memberikan contoh, misalkan contohnya apa sih yang membuat kita yang nyata gitu Pak, yang nyata, yang realistis gitu. Apa yang supaya kita bisa kembali, oh iya ya kita ternyata membutuhkan hal itu gitu. Misalkan makan bersama atau apa, mungkin yang lebih nyata gitu loh Pak. Gitu. Oke. Ya, saya pernah mengalami tuh Bu Lea. Ini kejadiannya mungkin waktu Pak Arlianus sering pergi-pergi keluar kota tuh. Tapi di waktu awal-awal masih di Sinode ya Pak ya. Jadi waktu itu Pak Arlianus itu sering keluar kota. Nah saya itu orangnya itu selalu berusaha beradaptasi. Jadi kalau ketika saya punya pasangan seorang pendeta, saya beradaptasi bagaimana Sabtu Minggu itu saya tidak menuntut untuk hangout, untuk apa gitu. Karena Sabtu Minggu bagi pas pendeta itu adalah yang sedang berjibaku tuh, harus energinya benar-benar mantap. Jadi saya nggak beradaptasi mulai dengan tidak mengharapkan untuk hari Sabtu Minggu itu untuk pergi keluar atau apa ya. Jadi saya itu tipe orang beradaptasi. Ketika dia mulai pergi-pergi, saya mulai beradaptasi. Saya bukan orang yang senang ditinggal-tinggal. Saya senangnya itu diayomi. Saya anak bungsu, jadi biasa senangnya dimanja, ya. Nah ini Pak Arlianus sering pergi-pergi, paling pulang satu hari kemudian pergi lagi gitu. Nah pada saat itu saya mulai beradaptasi, tapi tanpa sadar adaptasinya kebablasan, sehingga saya merasa malah nyaman sendiri akhirnya, malah nyaman. Dan ada satu peristiwa di mana Pak Arlianus itu menelpon Pak Arlianus setiap kali keluar kota berusaha untuk menghubungi saya. Tapi ketika ada satu saat di mana ketika dia mau menghubungi saya kok jadi malas. Dibiarkan aja tuh HP, padahal udah nyala. Dibiarkan aja. Dan itu ada beberapa kali. Itu bukan karena saya marah. Saya nggak sedang marah, nggak sedang ada persoalan, tapi nggak ada lagi. Oh si papa nih telepon pengen ngobrol atau apa, nggak ada. Nah kemudian ketika peristiwa itu terjadi, dan itu terjadi beberapa kali, bersyukurnya saya aware. Saya menyadari bahwa ini keliru. Apakah ini kemudian saya mulai merefleksikan, keintiman kita kurang nih, kita kurang ngobrol berdua. Jadi kita mulai melakukan pelayanan masing-masing. Saya sibuk dengan sekolah minggu, paling sibuk dengan masing-masing. Saya mulai sadar dan saya mulai mengatakan pada dia, ini ada yang nggak benar nih. Saya kok merasa
saya enggak jadi rindu lagi nih sama kamu ketika kamu meninggalkan saya, kok saya enggak rindu lagi. Harusnya kan saya rindu sama kamu. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, saya mengatakan akhirnya kita mulai membuat perilaku-perilaku, artinya apa, kebiasaan-kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita mulai lagi nyambung lagi, meskipun kita punya pelayanan yang berbeda ke gereja, kadang beda-beda, nggak sama ya, sendiri-sendiri, masing-masing. Saya sibuk di anak, lalu sibuk di mana, jadi Saya khotbah di tempat lain. ya, tapi kita mulai membangun kembali intimacy tadi. Dia mulai menceritakan, saya mulai menceritakan apa yang terjadi di rumah, apa yang terakhir itu udah nggak ada gitu. Jadi yang penting mungkin turunnya itu ketika ada naik turun itu mungkin saja terjadi. Tapi yang pasti adalah kita perlu menyadari. Kesadaran itu penting. Kesadaran bahwa ada 3 komponen cinta yang harus ada. Ketika kesadaran itu ada, jangan hanya sadar aja, kemudian ada usaha untuk memperbaharuinya. Itu saya alami tuh, kami alami bersama. Mungkin ada Pak Sutri lain. Nah, Pak Alenus gimana tuh waktu itu? Ada rindu nggak sama saya? Iya, jadi kan tadi kan berpergian, walaupun saya selalu berusaha kalau dimanapun, kecuali kalau acara di luar kota itu baru selesai, sudah lewat jam 12 saya tidak telepon. Ya, tapi kalau di bawah jam 12 saya pasti telepon. Kalau nggak diangkat 2 kali saya matiin karena saya selalu berpikir sudah tidur. Memang tidak berpikir, tapi artinya ada kebiasaan baru yang kami ciptakan. Misalnya, walaupun masih suka saya langgar, ya, ada komitmen misalnya saya kalau khotbah Minggu, Sabtu tidak ceramah. Kalau khotbah pagi, sore enggak, kecuali jemaah sendiri. Kalau jemaah sendiri ya udah 3 kali bablas sampai sore. Tapi di mana-mana kalau ada jemaah lain minta saya khotbah pagi, sore enggak. Kalau sore pagi enggak. Minggu khotbah, Sabtu enggak ceramah. Ceramah Sabtu, Minggu enggak khotbah. Jadi ada upaya beradaptasi, ya. Karena kami sadar bahwa ada sesuatu yang goncang, ada sesuatu yang berkurang. Nah, itu kan dalam relasi sebagai suami istri. Ada juga yang kita lakukan tiap hari tuh, misalnya nonton bareng, ya, nonton. Jadi kami mulai setelah makan malam kami beresin semua, cuci piring segala macam, kami naik berdua di kamar, kita nonton bersama. Jadi ada usaha-usaha untuk membangkitkan kembali. Nah, itu dalam kaitan dengan suami istri. Tetapi kan malam ini sebenarnya saya ingin kita betul-betul menyadari yang paling mendasar dulu nih, yaitu 3 komponen cinta kepada Tuhan. Apakah pernah kami mengalami itu? Ya, saya pernah mengalami bahwa gairah berrelasi kepada Tuhan itu turun. Apa yang menyebabkan? Belakangan saya tahu bahwa kesibukan yang terlalu tinggi, terlalu banyak khotbah dan ceramah. Akhirnya khotbah dan ceramah itu tak lagi dihayati sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu sekedar sharing of knowledge kepada siapa? Kepada umat di mimbar. Umat mungkin mengatakan puji Tuhan, terima kasih, khotbahnya membangun, tetapi hati sang pengkhotbah kering. Kering. Artinya tidak ada gairah di situ. Terlihat masih melayani, tapi hati sebenarnya enggak. Nah, sekali lagi kami selalu bersyukur, saya bersyukur itu tersadari, sehingga menata kembali sehingga bisa gairah itu, kegiatan tetap sama, tapi gairah kembali dijumpai. Ya, jadi sekali lagi kepada Tuhan pun kami pernah mengalami. Ya, ya. Baik, ada yang mau sharing atau pertanyaan yang lain kami persilakan. Denis Natali mungkin punya pengalaman. Karena Denis Natali pernah LDR ya. Denis waktu itu di Australia. Di Perth. Ya, di Perth.
Natali di Jakarta. Bagaimana nih untuk membangun ketiga komponen cinta itu? Mungkin ada tipsnya. Gimana Dennis, Natali? Bagaimana ketiga komponen cinta ini tetap terpelihara walaupun waktu itu Dennis berapa bulan ya waktu itu di pot ya Dennis? Berapa lama waktu Dennis ya? Setahun lebih ya? Tahun. Pas 1 tahun. Tahun. Gimana waktu itu? Bisa sharing kah? Mau sharing kah? Jangan terus lah Pak. Pak, karena mungkin kalau Natali kan maksudnya supaya jangan terlalu tetap apa ya, tetap waktu itu tetap zooming ya, video call ya, WA gitu. Terus soalnya persiapan setahun PR itu maksudnya itu juga siapin setahun sebelum Pak gitu. Jadi kita juga udah setahun besok kita ketemunya kapan, berapa kali, itu udah dipersiapkan setahun yang lalu sih, setahun sebelumnya. Jadi memang udah 3 bulan sekali kita ketemu ya gitu. Itu udah dipersiapkan. Jadi dibuat semacam simulasi gitu. Rencana. Tapi kalau di hari-hari setiap harinya sih ya dia itu dia tidur belajar. Saya juga mungkin punya kesibukan jadi nggak terlalu kosong gitu. Tapi kita tetap WhatsAppan lah gitu, WhatsApp, video call gitu. Nggak yang terlalu ya doa ya. Kita ya tahun itu kita dari awal pernikahan memang sangat intim ya, maksudnya terlalu dekat mungkin. Jadi jarang meninggalkan anak sama Natali, selalu kemana-mana bersama. Jadi mungkin waktu itu memang udah ya udah nggak apa-apa gitu, tahun udah karena itu dari awal pernikahan nggak pernah jauh ya. Kayak aku perangko Pak, jadi jadi pas tahun itu ya nggak terlalu. Ya. Oke. Ya, thank you. Jadi kesadaran berusaha membangunkan komunikasi walaupun ada jarak tempat dan perbedaan waktu juga, ya nggak terlalu panjang sih bedanya, tapi artinya ada kesan tuh terus membangun sehingga walaupun berada tidak dekat secara fisik, ya, tapi dengan komunikasi yang dijaga itu intimacy itu tetap bisa dipertahankan dan tentu komitmennya kuat sekali karena sebelum berangkat udah mencoba mempersiapkan diri juga untuk menghadapi situasi seperti itu. Baik, terima kasih Dennis dan Natali. Ada lagi yang lain? Ada yang mau diseringkan bagaimana ketiga komponen cinta ini dalam relasi? Yang Pak, kedengaran nggak? Kedengaran. Jadi yang tadi saya tertarik dengan doa bersama dengan keluarga. Jadi kebiasaan doa bersama itu sangat sangat berpengaruh karena kami kalau malam ya masih keluarga ini jadi sering doa bareng sama anak-anak. Kalau misalnya kita ada rasa kurang enak atau seperti Pak Andres tadi bilang lagi bete lagi apa gitu, kadang ketakutan sama Tuhan atau kebiasaan doa bersama itu mengalahkan segalanya. Jadi ya walaupun dengan kondisi yang kayak gimana karena kita takut nggak berdoa bareng, akhirnya kita berdoa bareng. Dan kadang biasanya kalau dalam doa bareng itu kita bergiliran berdoa. Nah kadang anak saya yang paling kecil justru yang paling dominan berdoa malam tuh kalau mau gitu. Jadi dia paling dominan gitu. Jadi artinya apa? Walaupun kita ada rasa nggak enak, tetap saya mengajak ayo berdoa bareng. Padahal mereka nggak tahu kalau kita lagi ada marahan atau apa gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sama sekali. Begitupun pas saya lagi di luar, kadang dia telepon dulu gitu loh. Kita lagi mau berdoa nih, jadi itu habit atau kebiasaan yang benar-benar sangat berguna ya sebenarnya ya.
kami sih sebenarnya masih muda nih, banyak senior-senior di situ yang lebih keluarga senior yang tentu lebih dulu mengalami hal-hal seperti itu. Tapi untuk keluarga-keluarga muda artinya doa bareng dengan keluarga, dengan suami istri itu betul-betul sangat berguna. Thank you, Pak. Terima kasih Waris atas sharingnya. Ada lagi masukan-masukan mengenai pokok kita, bagaimana ketiga komponen cinta ini kita pelihara dengan Tuhan dan bagaimana kita mempraktekannya? Ada yang mau sharing? Iya, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat malam, Pak Adi. Iya Pak, saya cuma mau bertanya Pak, kalau ada orang bertanya begini, kalau keluarga Kristen umumnya kan tadi diperkuat, komitmennya diperkuat dengan janji nikah di gereja Pak. Bagaimana kalau orang yang tidak, walaupun sekarang Kristen tapi tidak pernah melakukan komitmen janji nikah di gereja Pak? Apakah kurang kuat gitu? Ini pertanyaan. Jadi kan yang kita ucapkan saat kita menerima atau sebelum kita menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi, ya, janji nikah itu vow, itu adalah perayaan dari apa sebenarnya yang sudah kita miliki, disampaikan, diuji, dipertanyakan, dibimbing dalam proses pastoral nikah. Artinya sebenarnya, karena kalau kita bilang Steinberg tadi ini kan, sebenarnya dia nggak ngomong soal pernikahan seperti ini yang kita ngomongin ini. Dia ngomong cinta sebagai laki-laki dan perempuan. That's it. Ya. Jadi artinya ketiga komponen cinta ini sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tadi Pak Adi mengatakan sebagai pasutri Kristiani, kita ada yang mengokohkan itu ketika kita menerima peneguhan pemberkatan nikah. Bagaimana dengan yang tidak? Nah sebenarnya dalam tradisi-tradisi yang baru dari gereja-gereja ada apa namanya pembaruan janji nikah. Atau andaikan itu pun tidak ada sebenarnya, ketika di gereja dalam tanda kutip terlacak ada pasangan suami istri yang mengalami goncangan dalam tiga komponen cinta ini, itu kesempatan bagi gereja melalui pastoral untuk mengingatkan mereka. Jadi pastoral mengenai pernikahan itu berpusat pada tiga ini sebenarnya. Entah apapun persoalannya, ya. Ketika ada percakapan pastoral, tiga komponen ini pasti dibicarakan. Komitmen kepada Tuhan dan pasangan, kedekatan untuk intimasi kepada Tuhan dan pasangan, dan gairah. Jadi selalu ada kesempatan Pak Hadi untuk mengingatkan dan meneguhkan. Kalau dulu belum menerima pemberkatan nikah, itu mereka tetap punya, ya. Karena begitu dia percaya kepada Kristus, tiga aspek ini diteguhkan oleh imannya kepada Kristus. Jadi nggak kurang committednya, ya. Ketiga aspek ini atau komponen ini tidak akan kurang bagi pasutri yang belum menerima peneguhan pemberkatan nikah gerejawi, karena mungkin mereka menjadi Kristen ketika mereka sudah menikah. Mereka jadi Kristen ketika mereka sudah menikah sebelum menjadi Kristen, ya. Dan sebenarnya kan ada pintu sebenarnya ketika mereka atestasikan atau menjadi Kristen kan ada percakapan juga sih di situ juga disampaikan sebenarnya komitmen kepada Tuhan, ya, dan komitmen kepada pasangan, ya. Jadi itu bagian-bagian yang disampaikan pada saat misalnya katekisasi. Terima kasih Pak Hadi atas pertanyaan. Ada yang lain lagi? Lambert? Ya Pak. Saya mau sharing pengalaman karena dari cerita segitiga cinta ini kuncinya adalah doa bersama pasangan suami istri. Karena pengalaman saya pribadi
dulu sebelum saya ikut Beijing, kita tidak pernah doa bersama. Dan selalu ada masalah sedikit, ya karena dengan ego kita juga tidak bisa menyampaikan ke pasangan kita. Mungkin menyampaikan ke Tuhan, tapi sendiri-sendiri jadinya pasangan pun tidak tahu. Makanya makin lama permasalahan itu padahal sebenarnya kecil tapi makin bertambah. Jadi dari sharing atau materi ini memang ternyata kuncinya itu doa bersama itu sangat membantu kita untuk kita bisa terbuka satu sama lain, maupun pasangan kita juga tahu bahwa yang tadi Pak Adrianus bilang itu, walaupun kita mungkin ego untuk menyampaikannya, tapi kalau kita menyampaikan ke atas, ke Tuhan, tentu pasangan kita akan mengetahui, walaupun mungkin siapa yang salah benar itu nomor 2. Jadi kalau dari pengalaman saya memang yang tadi sharing bahwa doa bersama itu salah satu kunci untuk kita menjaga segitiga ini. Baik, terima kasih Pak Lambert atas sharingnya, ya, yang menguatkan apa yang tadi kita percakapkan. Ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada, rekan Pak Sutri, kita akan segera mengakhiri. Saya menyampaikan catatan penutup ini begini. Kedekatan atau intimasi dan komitmen yang semakin kuat kepada Tuhan akan meningkatkan kedekatan atau intimasi dan komitmen dengan pasangan. Ya. Tadi saya menyampaikan di akhir penjelasan kami bahwa komitmen dengan Allah, kedekatan dengan Allah akan membuat komitmen dan kedekatan kita dengan pasangan semakin kuat. Jadi sekali lagi, mengapa ini kami sampaikan pertama sebelum membahas lebih rinci nanti dalam relasi, karena ini dasarnya. Kalau dengan yang disono nggak ada komitmen, nggak ada kedekatan, rapuh komitmen dan kedekatan dengan pasangan. Jadi sekali lagi, komitmen dan kedekatan dengan Tuhan akan memperkokoh, akan memperteguh komitmen dan kedekatan kita dengan pasangan. So, utamakan, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa dan akal budi, dan kasihilah sesamamu. Kalau saya kasihilah pasanganmu. Kalau nggak ada di sana, di sini menjadi rapuh. Baik, terima kasih atas sharing kesetiaan teman-teman Pak Sutri bercakap malam ini, dan kita akan akhiri. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah Tuhan kepada kami pada malam ini. Pada percakapan kami, bagaimana kami terus dapat melihat dengan semakin jernih ketiga komponen cinta itu dalam relasi kami dengan Tuhan. Komitmen kami kepada Tuhan, kedekatan kami kepada Tuhan, gairah dan kerinduan kami untuk terus dekat dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami percaya, ya Allah, karena komitmen denganmu, kedekatan denganmu akan memperkokoh, memperteguh, memperkuat komitmen kami, kedekatan kami dengan pasangan hidup yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersatu hati berdoa bagi pasangan-pasangan Kristiani yang mungkin mengalami goncangan-goncangan komitmen, goncangan-goncangan kedekatan atau intimasi, baik kepada Tuhan pun dengan pasangannya. Tuhan, Engkau jamah mereka dengan cintamu. Beri mereka kerendahan hati untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk dapat bersama-sama menemukan cara untuk kembali pada komitmen, kedekatan, dan gairah yang penuh kepada Tuhan, kepada pasangan. Dan andaikan mereka tidak dapat menyelesaikannya, berikan keberanian untuk boleh datang mencari pertolongan kepada para hamba-hamba Tuhan, di mana mereka terhisap menjadi anggota jemaat, dan
atau kepada profesional yang dapat menolong penanganan masalah-masalah keluarga. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perjalanan, karir, pernikahan kami ke depan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada komunitas pasutri by Jim yang telah berpartisipasi dalam acara Pernikahan Bahagia dalam episode kali ini. Terima kasih juga kepada semua rekan pasutri yang telah bergabung melalui YouTube channel kami. Mari terus membangun cinta sempurna sehingga pernikahan bahagia menjadi milik kita selama-lamanya. Salam bahagia dari kami, saya Pendeta Arlianus dan istri saya, Esther Kristiana. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Mulai pada bulan Agustus, acara kita Pernikahan Bahagia akan berpindah hari tayang dari hari Rabu ke hari Kamis. Mulai Agustus berpindah dari hari Rabu ke hari Kamis, jam tetap pukul 20. Sekali lagi sampai jumpa dan Tuhan memberkati.